Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada hari ini kita akan melakukan diskusi yaitu tentang media proyeksi sebagai media pembelajaran fisika. Di sini kita akan kupas tuntas mulai dari pengertian, fungsi, keuntungan, kelebihan, serta masih banyak lainnya dari media proyeksi. Juga saya telah menyiapkan 6 pertanyaan untuk teman-teman semua. Harapannya semoga pada pagi hari ini diskusi kita dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita. Pertanyaan yang pertama, kita mulai dari apa sih pengertian dari media proyeksi? Mungkin dapat kita mulai dari saudari Okta. Saya dari buku yang saya baca yang berjudul Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru tahun 2010 oleh Yudi Mahadi pada halaman 181 menyebutkan bahwa media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual yaitu melalui indera penglihatan. Media ini langsung berinteraksi dengan pesan yang disampaikan. Jadi, media proyeksi materi tersebut dapat terserap dengan baik. Oke, cukup Okta? Oke, sudah ya? Cukup. Oke, untuk jawaban selanjutnya mungkin Nadia Intan ingin menambahkan atau menjawab apa yang dimaksud dari media proyeksi. Apa pengertian dari media proyeksi? Dalam jurnal yang saya baca tentang pengaruh penggunaan media proyeksi oleh Dwi Dani Apriani pada halaman 118, Jurnal Formatif, volume 7 nomor 2, media proyeksi adalah media yang penggunaannya membutuhkan bantuan proyektor. Proyektor LCD merupakan perangkat alat bantu yang membantu menampilkan gambar dengan ukuran yang besar. Proyektor juga sering digunakan untuk media presentasi. Oke, cukup saudari Nadia. Oke, masih ada yang ingin menjawab gitu atau menambahkan? Boleh untuk teman-teman lainnya. Saudari Sherly mungkin? Saya ingin menambahkan. Ya. Saya ingin menambahkan. Menurut saya lihat dalam jurnal yang saya baca tentang pembuatan bahan ajar berbasis modul oleh Ambar Sriwestari. Jurnal Al-Ta'dib menyebutkan bahwa media proyeksi adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproduksi pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerak. Sudah itu aja, saya cukup. Oke, bagus. Untuk teman-teman yang lain, mungkin Nanda atau Dainta, ada yang masih ingin menambahkan? Ya. Saya Nanda ingin menambahkan, dalam jurnal yang saya baca tentang peningkatan penguasaan pengetahuan public area melalui proyek melalui media proyeksi oleh Maharani Dewi dan Neni pada halaman 38 Jurnal Family Edu, volume 11 nomor 1, yaitu media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan cara diproyeksikan melalui proyektor. Oke, bagus sekali Nanda. Kemudian untuk Saudari Dainta, masih ada yang ingin ditambahkan atau dicukupkan? Kayaknya cukup ya, udah lengkap banget tadi. Lanjut aja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman semua. Bagaimana atau masih ada yang ingin menambahkan? Cukup. Cukup kayaknya. Cukup ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari media proyeksi? Kepada Saudari Nanda? Saya ingin menjawab bahwa yang saya tahu kelebihan dan kekurangan dari media proyeksi menurut jurnal yang saya baca, menurut Musfikon 2012 dan Dwi Dani Apriani tahun 2017, pada jurnal formatif yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Proyeksi Terhadap Hasil Belajar, volume 7, nomor 2, halaman 118,
yaitu kelebihan media proyeksi dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi proses penggunaan dan dimensi hasil. Dari proses penggunaan, media proyeksi memiliki kelebihan mudah dioperasionalkan guru, praktis dalam penggunaannya, dan tidak memerlukan prosedur teknik yang sulit. Sementara dari sisi hasil, memiliki kelebihan pesan mudah tersampaikan, peserta didik memahami materi, dan tidak menimbulkan biar media. Oke, cukup Saudari Nanda. Masih ada yang ingin menambahkan atau menjawab? Dainta mau nambahin ya. Jadi tadi baca buku, judulnya Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru. Pengarangnya Yudi Muhadi tahun 2010. Di halaman 118 itu disebutkan keunggulan media ini dapat menvisualkan pesan yang menarik. Nah, pesan ini tergantung dari variasi yang digunakan guru atau dosen. Kemudian praktis dan dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Tetapi kekurangannya pada pembuatan slide atau film stripnya itu dibutuhkan perencanaan yang matang dan dibutuhkan keterampilan melukiskan pesan yang ringkas dan jelas dan menuntut penataan ruang yang baik. Nah, saat ini alat-alat ini tuh sudah sangat jarang digunakan karena digantikan oleh komputer yang lebih berkembang dan lebih mudah juga digunakan. Oke, lengkap sekali ya pembahasannya dari Saudari Dainta dan Nanda. Untuk Saudari Nadia, ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Oke, Saudari Okta, bagaimana? Saya rasa sudah cukup. Cukup. Saudari Sherly? Cukup. Cukup. Berarti dapat kita lanjut ya ke soal selanjutnya? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa sih fungsi dari media proyeksi? Oke, di sini ada yang ingin menjawab terlebih dulu? Yang ingin duluan menjawab, boleh? Mungkin Saudari Nadia. Saya akan menjawab fungsi dari media proyeksi itu apa. Dalam jurnal yang saya baca tentang peningkatan penguasaan pengetahuan public area melalui media proyeksi oleh Maharani Dewi dan Neni pada halaman 41 jurnal Family Edu volume 11 nomor 1. Media proyeksi dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik melalui penggunaan gambar-gambar serta video pembelajaran. Melalui media proyeksi, peserta didik dapat lebih fokus belajar, karena media proyeksi dapat meningkatkan motivasi belajar dan menarik perhatian peserta didik. Sebagaimana fungsi dari media pembelajaran sebagai perangkat pembelajaran yang dapat menjadikan pembelajaran berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Cukup, Saudari Nadia? Cukup. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Mungkin dari Saudari Sherly? Cukup selesai. Bagaimana? Cukup, oke. Saudari Okta? Saya izin menambahkan, dari buku yang telah saya baca pada tahun 2016 oleh Hermawan Septian pada halaman 29, sepertinya halnya media yang lain, media visual ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah menarik perhatian, menjelaskan sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana prinsip kerja dari media proyeksi. Mungkin dapat dimulai dari Saudari Sherly untuk memberikan jawaban. Baik. Dalam jurnal yang saya baca, menurut M. Rizal MZ, pada tahun 2006 halaman 11, prinsip kerja proyeksi dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Nah, penjelasannya, gambar proyeksi piktorial adalah gambar benda dalam bentuk yang sebenarnya
atau dalam 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Sedangkan gambar proyeksi ortogonal adalah gambar yang pandangannya dari suatu benda 3 dimensi yang diperoleh dari hasil proyeksi tegak lurus bagian benda yang dipandang pada bidang proyeksi atau bidang 2 dimensi. Nah, dari kedua proyeksi tersebut, cara proyeksi ortogonal dapat memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda 3 dimensi. Untuk mendapatkan gambar yang lengkap dari gambar 3 dimensi, kadangkala perlu lebih diperhatikan lagi dari satu gambaran pandangan, yaitu ada 2, 3, atau lebih gambar pandangan. Nah, terus pandangan dalam teknik itu sebagian besar divisualkan dengan menggunakan gambar proyeksi lurus. Itu saja Salsa, terima kasih. Oke, bagus ya jawaban dari Sherly, lengkap sekali. Kemudian untuk teman-teman, ada yang ingin menambah? Atau cukup? Cukup, lengkap kok. Cukup ya, lengkap ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan teknik pemakaian dari media proyeksi. Kepada Saudari Nanda, dipersilahkan. Ya, jadi terdapat beberapa contoh media proyeksi, salah satu diantaranya yaitu LCD proyektor. Dari jurnal yang saya baca, menurut Dwi Dani Apriani tahun 2017, dalam jurnal formatif berjudul Pengaruh Penggunaan Media Proyeksi Terhadap Hasil Belajar, volume 7, nomor 2, halaman 118, proyektor LCD merupakan perangkat alat bantu yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar. Proyektor sering digunakan untuk presentasi. Dalam jurnal tersebut, Sanaki juga menambahkan bahwa proyektor LCD merupakan salah satu alat optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien yang menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau gambar yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar. Cukup? Oke, cukup. Saudari Okta, ada yang ingin ditambahkan? Saudari Okta, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Ya, saya ingin menambahkan. Nah, contoh lain dari media proyeksi itu yaitu OHP. Nah, menurut Sukiman dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran yang terbit di Kota Jogja oleh PT Pustaka Insan Madani tahun 2012, halaman 123, OHP adalah jenis perangkat keras atau hardware yang dirancang sedemikian rupa yang terdiri dari beberapa komponen seperti lensa assembly, stage, lampu proyektor, dan tombol pengatur fokus yang digunakan untuk memproyeksikan bahan yang tertuang dalam transparansi. OHP ini juga berfungsi untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi dengan ukuran 81/2 dikali 11 inci. Nah, berbagai objek atau pesan yang dituliskan atau digambarkan pada transparansi biasa diproyeksikan lewat OHP, misalnya tulisan, diagram, peta, grafik, batasan, dan sebagainya. Cukup, Salsa. Oke, terima kasih Okta. Kemudian Dainta, Saudari Dainta, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ayo lanjut aja. Oke. Cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Berilah contoh penerapan untuk pembelajaran fisika. Kepada Saudari Sherly. Ya, baik. Dalam jurnal yang saya baca tentang pengaruh penerapan media PowerPoint dalam pembelajaran fisika terhadap prestasi belajar fisika fokus bahasan listrik dinamis oleh Mufti Marifah pada halaman 38, yaitu tentang jurnal Family Education volume 3 nomor 1 halaman 97. Dia menyatakan bahwa adanya pengaruh prestasi belajar fisika pokok bahasa listrik dinamis yang pembelajarannya menggunakan PowerPoint dengan dukungan proyeksi berada pada kategori yang sangat tinggi. Cukup, Salsa. Oke, terima kasih Saudari Sherly. Saudari Nadia, ingin ditambahkan? Ya, saya juga ingin menambahkan dalam jurnal Astuti dan Bakti tahun 2018,
Situ dijelaskan juga bahwasannya salah satu media pembelajaran yang dapat menjelaskan materi fisika agar terkesan menarik adalah animasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint saat ini dapat membantu dan menjadi salah satu media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan dibuat tidak didominasi oleh tulisan, tetapi mengganti penjelasan materi melalui tulisan singkat dan animasi untuk visualisasi kondisi. Pembelajaran berbasis multimedia atau teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video mendukung pada pembelajaran abad ke-21 yang memusatkan pembelajaran pada siswa. Dan juga media pembelajaran mikroskop PowerPoint ini berupa program media presentasi pada komputer diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman sekaligus prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Oke, bagus sekali ya jawaban Sherly dan Nadia. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Masih ada yang ingin menambahkan? Mau nanya sebelumnya, kan komputer sama HP itu sama. Nah, kira-kira itu handphone itu termasuk media proyeksi nggak sih? Menurut kalian? Menurut saya sendiri, mungkin teman-teman dulu ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Dainta. Saudari Sherly? Cukup. Yuk. Saudari Sherly bagaimana? Nadia, Nanda, Okta? Oke, ini salah saya. Izin menjawab pertanyaan dari Dainta. Menurut saya handphone itu bukan termasuk ke dalam kalau secara pengertian handphone itu tidak termasuk. Kalau secara pengertiannya kan media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Iya. Berarti Tapi kalau dari jenis-jenis media proyeksi itu sendiri, handphone juga tidak masuk gitu. Yang masuk itu hanya komputer, karena dari komputer itu bisa disalurkan proyektor, sedangkan handphone itu belum bisa. Sejauh ini sih belum bisa. Tapi kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Seperti itu, Saudari Dainta. Oke. Tapi ada alat untuk menghubungkan handphone ke proyektor, Salsa? Nah, Udah ada. Oh, ada. Berarti handphone sekarang sudah masuk ke dalam media proyeksi. Karena bisa dihubungkan ke proyektor. Oke. Terima kasih informasinya, Nanda, Saudari Nanda. Masih ada yang ingin berpendapat, bertanya dan lain-lain, teman-teman boleh? Sebelum diskusi ditutup dan disimpulkan. Jadi saya sendiri sudah cukup. Udah cukup sih, Sal. Udah. Jadi Teman-teman lainnya? Udah cukup. Dainta udah cukup. Sudah cukup. Cukup. Baiklah. Dari diskusi ini dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan penjelasan teman-teman barusan yang berlandaskan jurnal dan buku. Yang pertama, media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini berinteraksi secara langsung dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu tentang keuntungan dan kelemahan dari media proyeksi. Media proyeksi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada media proyeksi diam dan juga media proyeksi gerak. Kalau dari media proyeksi diam itu sendiri, ada pun keuntungan dan kelebihannya. Yang pertama, itu dia tidak perlu menggelapkan ruangan. Kedua, dapat memproyeksikan berbagai visual baik gratis maupun verbal. Ketiga, sepenuhnya di bawah kontrol guru. 4, mudah dalam penyajian dan masih banyak lainnya. Kemudian kelemahannya yang pertama yaitu presenter, guru, dosen, dan lain-lain harus membuat sendiri materi presentasi di atas lembaran transparansi. Nah, pekerjaan ini tentunya membutuhkan waktu dan usaha yang melelahkan. Kemudian untuk media proyeksi gerak. Dari media proyeksi gerak itu sendiri, keuntungan yang pertama yaitu dapat memancarkan berbagai jenis bahan audio visual, termasuk ke dalam gambar diam, film, objek, drama, dan lain-lain. Yang kedua, bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Ketiga, dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran, bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan.
Kelemahannya yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak komputer masih mahal. Yang kedua, menggunakan komputer membutuhkan keterampilan khusus tentang komputer. Yang ketiga, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Keempat, televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami peserta-pesertanya. 3, yaitu fungsi dari media visual, yaitu sebagai penyalur pesan dari sumber ke penerima pesannya. Kemudian fungsi yang kedua, untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambar atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat divisualisasikan. Untuk yang keempat, prinsip kerja media proyeksi, seperti yang dijelaskan oleh saudari Sherly tadi ya. Prinsip kerja proyeksi itu dibagi menjadi 2. Ada gambar proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Nah, gambar proyeksi piktorial adalah gambar benda dalam bentuk yang sebenarnya. Kemudian gambar ortogonal itu gambar pandangan dari suatu benda 3 dimensi yang diperoleh dari hasil proyeksi tegak lurus bagian benda yang dipandang pada bidang proyeksi atau bidang 2 dimensi. Kemudian yang kelima itu teknik pemakaian media proyeksi. Media proyeksi itu dibagi menjadi 2. Ada media proyeksi diam dan juga media proyeksi gerak. Kalau dari media proyeksi diam itu sendiri ada overhead proyektor atau OHP atau OHT, kemudian film bingkai, slide, microfiche, dan masih banyak lainnya. Untuk OHP sendiri, dia memproyeksikan secara transparan ke arah layar yang jaraknya relatif pendek. Untuk film bingkai yang berukuran 35 mm sebagai suatu program film bingkai yang bervariasi panjang pendeknya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Pada slide itu melalui alat yang disebut proyektor slide. Slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Untuk media proyek gerak, ada LCD, ada film gelang, ada televisi, dan juga komputer. Kalau LCD, untuk LCD itu dikenal sebagai infocus di lingkungan masyarakat karena semuanya tergantung pada kualitas gambar yang diproyeksikan melalui kecerahan dan warna. Yang kedua itu film gelang, jenis media yang terdiri dari film berukuran 8 mm yang ujungnya saling bersambungan sehingga terus-menerus mengulang jika tidak dihentikan. Yang ketiga itu ada televisi, sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Kemudian yang keempat adalah komputer. Komputer ini dikenal dengan sebutan CAI dan dikembangkan melalui tutorial, discovery, simulasi, dan permainan. Komputer digunakan untuk administrasi tes dan sekolah. Kemudian untuk yang keenam, contoh penerapan media proyeksi dalam pembelajaran fisika yaitu penerapan media PowerPoint atau animasi PowerPoint. Media yang dibuat tidak didominasi oleh tulisan, tetapi mengganti penjelasan materi melalui tulisan singkat dan animasi untuk visualisasi kondisi. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.